Pernah kebayang nggak ada satu peradaban yang super megah, setara loh sama Mesir dan Mesopotamia, tiba-tiba aja hilang dari muka bumi. Nggak ada jejak. Nah, ini cerita tentang peradaban Harappa di lembah Indus. Kotanya canggih, tapi mendadak sunyi. Misteri ini udah bikin para ahli pusing tujuh keliling. Hari ini kita bakal jadi detektif sejarah. Yuk, kita bareng-bareng pecahin teka-teki kuno ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Harappa? Nah ini dia pertanyaan utamanya, gimana ceritanya peradaban sebesar itu bisa lenyap gitu aja? Coba dibayangin, kota-kota yang tadinya super rame, bahkan sistem sanitasinya lebih canggih dari London di abad ke-19, kok bisa hilang seolah ditelan bumi? Ini bukan cuma soal kerajaan yang runtuh ya, ini lebih dalam lagi. Ini tentang satu dunia yang hilang. Buat cari jawabannya, kita harus mulai dari tempat kejadian perkaranya. Oke, investigasi kita mulai dari TKP-nya langsung. Runtuhan megah Mohenjo-daro. Coba deh, pejamkan mata sejenak. Bayangin ribuan tahun lalu. Jalanan ini penuh sama pedagang, suara anak-anak lari-larian, terus ada wangi roti yang baru dipanggang. Bangunan bata merahnya berdiri gagah, sistem drainase bawah tanahnya, wah itu keajaiban teknik pada masanya. Terus sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, semua jadi hening. Senyap. Kehidupan seolah berhenti total, ninggalin kota hantu yang nyimpen rahasia kelam. Waktu para arkeolog pertama kali menggali di sini, penemuan mereka tuh bikin merinding. Mereka nemuin kerangka-kerangka manusia yang tergeletak gitu aja di jalanan, seolah-olah kematian nyambar mereka pas lagi sibuk beraktivitas. Di salah satu rumah, ada satu keluarga utuh ditemukan tewas barengan, kayak terperangkap selamanya. Di sudut lain kota, ada sisa-sisa rumah yang hangus, jadi saksi bisu sebuah tragedi. Yang bikin makin aneh, barang-barang berharga kayak perhiasan dan perak ditinggalin gitu aja. Jadi apapun yang terjadi di sini, itu terjadi cepat banget dan mengerikan, sampai-sampai mereka harus lari tanpa bisa bawa apa-apa. Nah, dengan bukti yang sebegitu kacaunya selama bertahun-tahun, cuma ada satu penjelasan yang kayaknya masuk akal. Para sejarawan nunjuk satu tersangka utama, invasi besar-besaran. Ya, sebuah cerita klasik. Ada penaklukan brutal, sekelompok prajurit ganas datang, terus nyapu bersih peradaban Harappa dari peta sejarah. Kedengarannya logis kan? Jadi, teorinya tuh simple banget. Ada sekelompok penyerbu datang, mereka membunuh, dan menghancurkan semuanya. Penjelasan yang rapi dan logis kan? Rasanya cocok banget sama gambaran kerangka di jalanan dan rumah yang kebakar. Jawaban yang seolah-olah sempurna untuk sebuah kehancuran total. Tapi, dalam dunia detektif, jawaban yang paling simpel itu seringkali justru salah. Apa iya ceritanya sesederhana itu? Dan disinilah kasusnya jadi menarik. Ada plot twist. Semakin dalam para arkeolog menggali, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Bukti-bukti yang ada malah kayak berteriak menentang teori invasi. Fakta di lapangan mulai ngelukisin cerita yang jauh-jauh berbeda. Maksa kita buat nyoret tersangka utama dari daftar. Coba pikirin deh, di tempat yang katanya jadi lokasi pertempuran brutal, anehnya nggak ada setumpuk pun senjata yang ditemuin. Nggak ada pedang patah, nggak ada ujung tombak. Terus kerangka korbannya juga nggak ada yang pakai baju zirah. Tembok kota yang super megah itu juga nggak ada bekas-bekas pengepungan atau pertempuran sengit. Ini bukan pemandangan kota yang ditaklukkan. Ini sesuatu yang lain. Tanpa bukti fisik pertempuran, teori invasi ini ya langsung gugur. Oke, kalau bukan manusia, terus siapa dong yang menghancurkan Harappa? Kita harus cari tersangka baru, dan tersangka kali ini bukan pasukan tentara, tapi kekuatan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih nggak terduga, alam itu sendiri. Nah, penyelidikan kita sekarang beralih ke kemungkinan bencana alam dengan skala yang, hampir nggak kebayang, sebuah banjir raksasa. Ada satu teori hidrologi yang jujur mengerikan tapi masuk akal banget. Coba bayangin skenarionya begini. Jauh di hulu sungai, ada pergerakan lempeng tektonik yang micu longsoran raksasa. Longsoran ini jadi bendungan alami yang nahan seluruh aliran sungai Indus. Akibatnya, di belakang bendungan terbentuk danau super besar. Sementara itu di hilir, sawah-sawah mulai kering, kelaparan merajalela. Terus, di satu titik, bendungan alami itu udah nggak kuat lagi nahan tekangan jutaan ton air. Dan jebol, dinding air raksasa, mungkin setinggi puluhan meter, nerjang lembah dengan kecepatan badai, nyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Kebayangkan ngerinya. Teori banjir ini kedengarannya meyakinkan banget ya. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang belum kejawab. Manusia itu kan makhluk yang ulet. Sepanjang sejarah, kita selalu bisa bangkit dari puing-puing. Kalau memang kota-kota Harappa cuma hancur karena banjir, kenapa orang-orang yang selamat nggak balik lagi? Kenapa mereka nggak bangun lagi rumah dan peradaban mereka? Jawaban dari pertanyaan ini ngasih petunjuk kalau banjir itu mungkin cuma pukulan terakhirnya aja.
Dan disinilah kita nemuin kebenaran yang lebih dalam, dan ternyata lebih rumit. Ternyata bencana alam itu cuma jadi finishing blow-nya aja. Peradaban Harappa sebenarnya udah rapuh, udah keropos dari dalam, jauh sebelum air bah itu datang. Mereka itu ibaratnya kayak raksasa, tapi kakinya terbuat dari tanah liat. Gampang banget ambruk. Bukti kerapuhan ini bahkan tercatat di tulang belulang mereka loh. Banyak rangka yang ditemuin nunjukin tanda-tanda anemia parah. Ini bukti bisu dari kelaparan yang udah kronis. Ironisnya, mereka mungkin menciptakan masalah ini sendiri. Gimana caranya? Buat ngebakar jutaan batu bata untuk kota-kota megah mereka nebangin hutan di sekitarnya secara membabi buta. Akibatnya, erosi, lahan pertanian rusak, dan kelaparan makin parah. Ditambah lagi populasi yang terus meledak dan masyarakat yang sangat kaku, mereka jadi kayak terjebak dalam sistem yang nggak bisa berubah. Pas krisis datang, ya udah, mereka nggak punya jalan keluar. Nah, di tengah dunia yang lagi sekarat inilah, datang sekelompok orang baru. Mereka datang dari utara, para penunggang kuda nomaden yang kita kenal sebagai bangsa Arya. Dan ini poin yang paling penting. Mereka nggak datang sebagai penakluk. Mereka tiba setelah peradaban Harappa udah diambang kehancuran. Perjalanan mereka itu dimulai dari pegunungan Hindu Kush yang terjal di utara. Mereka terus bergerak ngikutin aliran sungai, turun ke dataran subur yang mereka sebut Negeri Tujuh Sungai, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Punjab. Jadi mereka ini bukan pasukan yang berbaris rapi buat naklukin kota-kota besar. Bukan, mereka itu para pengembara yang lagi cari rumah baru, dan kebetulan mereka nemuin sebuah negeri yang peradaban besarnya udah pudar. Mereka datang buat ngisi kekosongan. Perbedaan antara dua budaya ini tuh, wah kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada Harappa, para perencana kota yang brilian, insinyur yang jago banget, tapi mereka terikat sama tradisi dan tatanan yang kaku. Di sisi lain ada bangsa Arya, kaum nomaden yang hidupnya simple, tapi mereka liar, bebas, dan yang terpenting, luar biasa adaptif. Di dunia yang lagi dilanda perubahan iklim dan kekacauan, ternyata bukan teknologi canggih yang menang, tapi kemampuan buat beradaptasi. Dan disitulah keunggulan bangsa Arya. Jadi, ini dia waktunya kita lurusin salah satu mitos terbesar dalam sejarah kuno. Bangsa Arya itu bukan penakluk Harappa. Mereka itu pewarisnya. Mereka tiba di sebuah negeri di mana peradaban tuannya udah runtuh karena bebannya sendiri. Mungkin ada pertempuran kecil di sana-sini sama sisa penduduk, tapi cerita penaklukan epik yang selama ini kita dengar, itu nggak pernah terjadi. Meskipun kota-kotanya hancur lebur dan sistemnya ambruk, peradaban Harappa nggak benar-benar lenyap. Jiwa dan pengetahuan mereka terus hidup, ninggalin warisan tak kasat mata yang justru ngebentuk peradaban selanjutnya di India. Gini, bangsa Arya itu mungkin jago perang dan menggembala, tapi mereka sama sekali nggak ngerti soal pertanian atau cara bangun kota. Nah, disinilah sisa-sisa orang Harappa yang terpencar-pencar ini punya peran penting. Coba bayangin deh, seorang petani tua Harappa ngajarin prajurit muda Arya cara pakai bajak. Mereka berbaur, menikah, dan saling berbagi pengetahuan. Para pendatang baru ini akhirnya nyerap kata-kata untuk konsep yang asing buat mereka. Kata-kata kayak bajak, lantai penyesa, bahkan semen, itu semua diadopsi langsung dari bahasa orang-orang yang mereka temui di sana. Jadi kesimpulannya, misteri runtuhnya Harappa ini ternyata bukan kasus yang simpel dengan satu pelaku. Ini adalah kisah tragis tentang sebuah peradaban yang jadi korban dari kesuksesannya sendiri, terus didorong ke tepi jurang oleh alam dan akhirnya menyerah. Tapi dari abunya lahir sesuatu yang baru, sebuah budaya hibrida yang ditenun dengan benang-benang emas dari dunia Harappa yang telah hilang. Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua bahwa bangunan bisa hancur, kota bisa terkubur, tapi gagasan dan pengetahuan itu bisa hidup selamanya.